Wankawan TV1. Ayo no. Silakan masuk ke sebelah kiri. Ayo ibu besar kaki silakan masuk. Ayo ibu besar kaki silakan masuk. SMP, pinggir. Kalau Bapak tidak pinggir, kita akan maju. Pak Supratman, mana Pak Supratman? Ayo. Iya, ibu-ibu pinggir sini ya. Kasih uang. Iya, Kasih uang. Apa masalahnya? Masalahnya apa? Ya, sekarang di sini. Bapak jangan seperti itu, Pak. Tugas Bapak itu ya menemani menjembatani para orator ini, ya para aksi ini, bukan membatasi. Kalau Bapak masih mau diajar ya jangan seperti itu. Kami akan mengajak semua kalangan rakyat semuanya, dari buruh, petani, dari mahasiswa, profesor, dari rakyat biasa, dari pengangguran, dari ojol, semuanya mari kita tuntut Jokowi diadili. Besok ini jika sudah ada jaksa agung yang baru, kita akan kejaksaan, akan ke polisi, ke KPK, akan kehakiman untuk menuntut supaya Jokowi diadili. Ke pengadilan kita tuntut Jokowi dengan ijazah palsunya. Untuk kejaksaan agung kita tuntut Jokowi dengan korupsinya, dengan proyek yang untuk mahal, infrastruktur yang mahal, dan juga lebih mengutamakan tenaga kerja Cina ya daripada tenaga kerja kita sendiri yang banyak pengangguran. Jadi kami akan lanjut akan ke kejaksaan agung untuk menuntut korupsi, ke KPK untuk korupsi, ke pengadilan untuk menuntut ijazah palsu Jokowi. Kita tuntut Jokowi adili ya. Dinasti Jokowi kita tumbangkan. Gibran kita batalkan. Gibran juga sangat memalukan. Dengan moral yang rendah kok bisa jadi wakil presiden ya. Kalaupun besok ini tidak dilantik MPR, akan kita akan bertanya, akan minta maksudkan Gibran lawan MPR. Kita siap maksudkan Gibran. Kita siap diadili Jokowi. Nah itulah kita akan jaga, insya Allah kita akan menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Balfas, Presidium dari Formaksi, Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia. Kami faksi menyatakan sikap tidak akan mendukung Gibran untuk menjadi wakil presiden. Setuju. 2024 sampai 2029. Banyak dosa-dosanya. Apakah kalian setuju? Tidak. Jawab, setuju tidak? Tidak ada setuju, Forum Aksi tidak setuju. Tidak setuju. Juga tidak setuju. Ya, batalkan pelantikan. Batalkan pelantikan. Batalkan. Jangan sampai terjadi pelantikan. Terlalu banyak dosanya. Terlalu banyak dosa-dosa. Ya. Hukum. Tuntut terus, jangan bosan kita berisikin di Jakarta ini. Ya, betul. Ya, kita bikin berisik terus. Terus. Ya, mari setuju. Nah, Bapak Anda tutup Adili juga bapaknya Jokowi. tuntut ijazah palsu. Anaknya. Anaknya ijazah palsu. Bapaknya ijazah palsu. Mantunya. Sekeluarga ijazah palsu. Semuanya dihukum berat. Nah, semua dihukum. Tangkap Jokowi keluarga. Keluarga. Kami semua Formaksi yang ada di tengah-tengah Sarinah ini sore ini melihat semua begitu ramai, begitu derasnya menjelang 2 hari pelantikan Gibran dan anaknya Jokowi. Kita nggak sebut namanya karena kita nggak ada suka. Kita melupakan. Sekarang ini akan menuntut ya Gibran Rakabuming untuk tidak jadi wakil presiden. Sekali lagi kita tuntut sampai kapan? Sampai ke akhirat tuntut terus. Tuntut ijazah palsu bapaknya juga. Iya, betul. Gagalkan tuntut Fafa. Kronik-kroniknya juga. Semua kronik-kronik. Oke, terima kasih. Apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah 79 tahun mencatat kita mempunyai orang-orang hebat yang menjadi wakil presiden. Siapa itu? Muhammad Hatta. Setidaknya 40 buku yang diproduksi oleh beliau, semuanya berkualitas. Paling tidak, putra dari Sultan Hamengkubuwono VIII, yaitu Sultan Hamengkubuwono IX, yang merupakan juga anak dari Raden Ajeng Kusila. Jadi minimal sultan gitu loh ya. Dan lalu siapa lagi? Jenderal-jenderal berprestasi seperti Jenderal Wirahadikusuma, Umar Wirahadikusuma, Jenderal Trisno, siapa lagi? Jenderal Sudarmono yang menjadi wakil presiden. Ya,
Kemudian sejarah juga mencatat setidaknya seorang teknokrat bersama Baharudin Yusuf Habibie untuk menjadi wakil presiden, atau setidaknya ketua partai. Siapa dia? Megawati Soekarno Putri, dan satu lagi Hamzah Has. Jadi selama 79 tahun kita mempunyai wakil presiden yang tercatat adalah putra terbaik bangsa. Lah kok hari ini tiba-tiba pandang wajah Anda, kita mendapat presiden yang disebut dengan Fufu Papa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba Anda bayangkan ya, rasis, cabul, penista agama ya. Orang ini adalah berpenyakit NPD, narcissistic personality disorder ya, atau orang yang mengalami gangguan terhadap narsisme kepribadian. Sedangkan ini tidak bisa sembuh ya, dan ini ditularkan pula dari keturunannya otomatis ya. Nah, oleh karena itu mohon maaf, tidak mungkin sejarah ini yang telah dicatat dengan tinta emas menjadi dicatat dengan air comberan. Kita tidak mau. Kami ingin batalkan dan tidak akan pernah dilantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menurunkan seluruh advokat Indonesia untuk menuntut Jokowi dan anaknya. Penuhi pengadilan dengan gugatan Anda. Ya, kita lihat nanti. Kami pun akan melanjutkan ijazah palsu ini. Betul Bang Juju? Betul. Kita lanjut terus. Ya, seperti Dan tadi mati juga. mati dong. Terus udah ngerekam. Seperti apa yang disampaikan rekan saya Kurnia, kemudian Vicky, bahwa salah satu hal yang menonjol kesalahan atau perbuatan melanggar hukum dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun ini, dan sebelumnya dari mulai wali kota di Solo, kemudian gubernur Jakarta, bahwa yang bersangkutan tidak punya ijazah yang asli. Karena kenapa? Saya dan Kurnia dan rekan-rekan Tidak pernah melihat. ini sudah tidak pernah melihat di pengadilan. Dari kesempatan ya Bang. Kita sudah 3 kali sidangkan di pengadilan di Jakarta Pusat maupun di pengadilan di Solo, Surakarta, tapi tidak pernah tunjukkan. Oleh karenanya sampai kapanpun kita akan tetap menuntut saudara Jokowi, ya walaupun sudah jadi presiden, tentang ijazah palsunya tersebut. Dia harus menunjukkan. Kalau tidak, kita sebagai rakyat dan bangsa Indonesia 170 juta, begitu ya? Sungguh memalukan. Bisa 270 juta. Iya, 70 juta. Sangat memalukan, ditipu semua orang 100 juta. Kayak ada orang lain Bang Juju. Ya, itu adalah fakta. Dan ada orang pinter aja. Oleh karenanya sampai kapanpun harus mempertanggungjawabkan saudara Jokowi setelah ini, dan 2 hari lagi sudah tidak menjadi presiden lagi. Demikian juga anaknya juga penyakit keturunan, penyakit menular. Ya. NPD tadi. Ya, padahal adiknya, saudara Faisal, memang sudah mengakui bahwa apa-apa yang diposting oleh abahnya di Pupama itu dibenarkan bahwa itu postingannya. Tapi anehnya pihak yang berwajib, pihak kepolisian tidak melakukan tindakan apapun. Ya, ini sungguh aneh. Bang Juju, 1.200 postingan itu sudah terbukti yang melakukan penghapusan ternyata Menkominfo. Gimana tuh? Iya, 1.200 postingan diakui oleh Menkominfo bahwa dihapus tanpa ada klarifikasi lebih lanjut bagaimana dengan yang sisa dan yang ribuan postingan itu. Maling. Ini jelas nyata-nyata pelanggaran hukum di depan mata kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Kita semuanya ditipu. Bang Juju, tapi kata Pak Jimli Asidiki itu kan sudah 10 tahun yang lalu, lupakan saja. Profesor Jimli bahwa pelanggaran hukum itu bisa dihapuskan begitu saja karena sudah lama. Tidak ada definisi hukum perbuatan pidana itu bisa dihapus. Ya, tidak ada. Jadi tetap melekat kepada bersangkutan. Ada lagi Bang Juju, bahkan sudah timbul suatu kejahatan baru dengan penghapusan tersebut. Nah, 3 minggu yang lalu ya. Dan ini melibatkan negara. Jadi sudah jadi kejahatan negara. Sudah terbukti bahwa negara melakukan penghapusan terhadap postingan tersebut, dan itu pelanggaran hukum. Pelanggaran hukumnya nyata. Pada rakyat sudah punya rekamannya. Iya. Dia punya rekamannya ya. Rakyat punya rekamannya. Jadi setiap saat bisa dibuka. Begitu. Setelah ini Jimli juga ditangkap. Terakhir, tinggal 3 hari dari kemarin terhitung. Pencitraannya menghabiskan uang 15 miliar. Padahal rakyat kelaparan nih. Rakyat banyak yang kelaparan. Ya, buat apa
apa buang-buang duit? Lo mau pajang kayak gimana tetap Jelek, toko. jelek. Tetap jelek. Dasar mau comberan ya bawa aja comberan. Mungkin karena itu tidak bagus makanya borles ya. Iya. Kata tuh Mau ditipu apa lagi. namanya itu? Silakan. Membangun citra diri gitu ya. Iya, monggo. Seperti yang kita semua tahu, tidak ada satupun yang namanya kejahatan dia diponis dengan baik akan tertutup. Tidak ada satupun kejahatan dia yang tidak dilihat dengan masyarakat Indonesia, dengan mata telanjang kita, bahwa semua itu isinya sampah, penyakit, keburukan dan perusak. Walaupun apapun ditutup bagaimanapun, bangkai cepat terbangkai, bau bangkai sangat merebak kemana-mana sebelum kubur didorong-dorong. Tolak kepapan. One Kawan TV 1.